tingkatkan kapabilitas, integritas, profesionalisme dalam Anda mengelola perusahaan. Dalam bidang apapun, dalam level apapun, karena sing produksi ya fokus nene produksi, kemudian sing quality control ya mengkontrol sesuai quality control, marketing itu yang jadi ujung tombak kudu memaksimalkan marketing, terutama purchasing bahan baku. Sampean main-main ajur pabrikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama pimpinan dari PPRK, Bapak Agus. Kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan terkait ketenaga kerjaan buruh rokok. Bagaimana diskusinya, bagaimana tema yang mau diusung, agar supaya kita semua belajar. Bagaimana dana bagi hasil cukai, bagaimana dan bagaimananya. Selamat siang Pak Agus. Agus selalu selamat pagi, Mas. Semangat pagi, semangatnya tetap pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rame-rame gembar-gembor tentang PHK. Kemudian berkaitan dengan rokok. Kudus akeh sing wonge rokok. Di situ muncul kekhawatiran. Aslinya piye sih Pak itu? Kalau Mas Erwin menanyakan tentang pekerja, sebetulnya kalau pemahaman saya jadi bertanya, yang kita maksud dengan pekerja itu siapa? Saya memulai dari pemahaman dulu ya. Pekerja itu menurut saya adalah siapapun yang berkegiatan dan menghasilkan sebutlah uang. Maka tidak sebatas hanya dengan pekerja itu levelnya yang basic, yang bawah. Nah, saya enggak. Pekerja itu ya semua, mulai dari direktur sampai ke cleaning service, OB, itu semua pekerja. Konteksnya begini, ada sosok yang kita ciptakan, kita bendakan dari kata usaha menjadi perusahaan, kan menjadi kata benda. Itulah majikan kita. Direktur sampai ke OB, yang membedakan adalah tupoksinya, job disk-nya. Dia menerima upah. Siapapun yang menerima upah, itu namanya pekerja menurut saya. Jadi, dikaitkan dengan serikat pekerja, itu dua hal yang berbeda. Ada peraturan yang mensyaratkan yang bergabung dalam serikat pekerja itu levelnya tertentu. Tidak boleh manajer ke atas. Itu. Jadi kadang-kadang kita itu terprovokasi gitu ya. Seolah-olah itu kalau ada persengketaan pekerja dan perusahaan, itu sebetulnya sesama pekerja diadu. Level manajemen dengan level lapangan. Seperti itu. Seolah yang di lapangan adalah pekerja, lah yang di manajemen itu apakah pekerja? Kan begitu. Nah, bahkan lebih luas lagi, orang yang tidak memiliki badan hukum, tetapi dia berkegiatan dan menghasilkan uang, maka disebutnya dia itu pekerja non formal. Itu. Terus orang-orang yang berkegiatan menghasilkan uang, tetapi dia bekerja untuk dirinya sendiri, artis, konten kreator, pelukis, penulis,
penulis, maka mereka menyebutnya pekerja seni. Kan begitu. Jadi kalau kita bilang menghindari PHK, strateginya bagaimana? Pekerja yang mana pertanyaannya? Kan ketika iya baik. Ketika menyikapi sedemikian luas makna yang terkandung di dalam pekerja selama berkegiatan dan kemudian menghasilkan uang. Tapi kemudian kita melihat secara umum masyarakat awam seperti saya, itu sing diarani pekerja itu ya meh dalam tanda kutip karyawan. Meh dalam tanda kutip, walaupun pekerja seni tadi juga menyebut dirinya adalah pekerja. Baik. Tapi ketika bicara non formal dan kemudian juga menghasilkan dan berkegiatan, itu yang berada di luar, kalau kita konteksnya pabrik rokok, yang berada di luar, yang terjadi multiplier itu, wong dodol ning jopo-jopo itu berkaitan karo jero. Ketika jero bermasalah apa di PHK, dia melu kena PHK itu. Yang ada di luar itu. So, iki ben tekan ngendi-endi karena iki dadi luas banget. Diciliki wae. Sing berkegiatane ning jero pabrik. Oke. Karena nek karyawan itu kan tentu dia tidak bisa bertahan ben supaya ora dipecat, itu kan ora iso. Karena semua berkesinambungan antara kepentingan dari manajemen, kepentingan pengusaha, dan kepentingan si karyawan secara umum. Pripun Pak itu melihatnya? Jadi kalau kita berbicara pekerja yang definisinya seperti tadi Mas Erwin sampaikan, pekerja itu menerima upah dari siapa? Pemberi kerja. Pemberi kerjanya siapa? Dalam konteks ini ya pengusaha. Pengusaha itu tidak mau tahu. Sebetulnya ya sosok yang bernama perusahaan itu. Direktur keuangan, manajer keuangan, sampai kasir di apa ya? Di level itu hanya pengatur saja. Gitu. Dia tidak berhak menentukan upahmu piro. Semua anak sing ngatur. Aku nyambut gawe 1 minggu 5 hari bagian harian. Iki kitir bukti boronganku sekian ribu batang. Sudah ada juknisnya. Berapa hak yang harus dia terima. Itu. Nah, yang penting sekarang ini itu bagi pekerja yang sudah diatur seperti itu, jogonen yang membayar sampean, yang namanya perusahaan itu sendiri. Itu. Jadi dia itu bukan pekerjanya direktur. Direktur itu juga pekerja juga yang menerima upah dari perusahaan itu sendiri. Dia sudah ada aturannya. Kalau dia perseroan terbatas, ada undang-undang yang mengatur berapa hak dia. Kalau di level pekerja dengan upah satuan hasil, dalam bahasa regulasi atau dalam bahasa umum adalah borong. Itu sudah ditetapkan oleh PPRK. Berapa per 1000 batangnya. Itu. Karena undang-undang atau PP tidak menyebutkan tentang bagaimana sistem menggaji atau mengupah pekerjaan mereka. Sehingga PPRK merumuskan dan menyepakatkan dengan serikat pekerja upah borong per 1000 sekian rupiah. Begitu. Insya Allah di sana nanti itu sudah azas keadilan tercipta. Karena justru kadang-kadang itu menjadi cemburunya pekerja dengan status harian. Karena dalam 8 jam, 1 jam istirahat, itu yang diterima, itu tuh jauh lebih besar orang yang borong. Ketika borongnya memiliki kualifikasi yang memadai. Dalam arti begini, tadi saya sebutkan dalam 8 jam. Parameternya adalah waktu kerja. Bahwa kualitas kerja, speednya, itu setiap orang butuh keterampilan masing-masing. Itu. Kenapa kok bisa lebih banyak?
disitulah bagi kami itu tuh menyusun sebuah struktur upah, skala upah sebagai apresiasi atas keterampilan mereka. Karena pekerja yang sistem pengupahannya adalah satuan hasil tadi itu luar biasa butuh keterampilannya. Kalau jenengan datang ke pabrik lihat orang kerja bungkus rokok dulu goyor gak disawang gitu itu gak salah dan rapi kerjaannya. Betul. Orang giling itu loh, gojek mesti klip pancal-pancal kancane gitu itu. Gilingan itu gak salah dan bagus rapi. Itu butuh keterampilan. Maka kalau mereka menerima penghasilan lebih besar dari karyawan harian, saya nilai itu worth it. Artinya ketika karyawan tersebut mampu membekali diri, mampu belajar, mampu menyesuaikan diri dan seterusnya, tentu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Itu kuncinya. Sementara kalau dia juga tidak mau belajar dan seterusnya, walaupun pirang-pirang tahun, ya ajek. Ya. Jadi, dengan sudah menyimpulkan sendiri, untuk menghindari PHK, kapabilitas, integritas, profesional, insya Allah gak ada masalah. Ya. Itu baru satu. Nah, berikutnya, sampean sudah pada kondisi seperti itu, jangankan kok kita berpikir untuk mem-PHK bahasamu, meresign gitu ya. Saat ini loh, orang kayak gitu tuh loh, gendolnya luar biasa pabrik itu. Jadi saat ini itu di Kudus justru yang ada kekurangan tenaga kerja, rebutan. Dalam tanda kutip tentu yang memiliki kualifikasi, kualitas yang memadai ya, untuk sektor itu. Karena yang itu sudah habis, maka harus diregenerasi. Semua pabrik bersedia mengupah karyawan baru yang nggak memiliki keterampilan dalam kurun waktu tertentu, diajari, ditraining, digaji. Yap. Karena nggak ada lagi regenerasi itu. Kayak pertanian ya Pak? Lah, gitu. Nah, terus berikutnya, jenengan tadi itu yang paling rentan itu sopo. Tergantung perusahaannya. Justru perusahaan yang levelnya itu atas atau top, yang paling rentan adalah direksi. Di anggota saya, hampir setiap 5 tahun ganti direktur. Karena spesifikasi direktur tidak mencapai target, geser ya. General manager juga mungkin ya. Ya, level manajemen atas itu justru yang paling rentan. Kalau di perusahaan yang ya nyun sewu belum settle, belum stabil, yang rentan siapa? Semua. Karena apa? Bukan di PHK, memang pabrik gak mampu bayar. Jadi nggak hanya pekerja marginal, nggak hanya pekerja level bawah. Gitu. Jadi kalau pengen Anda tidak kehilangan pekerjaan, kuati perusahaannya. Kuati perusahaan. Untuk menguatinya, tingkatkan kapabilitas, integritas, profesionalisme dalam Anda mengelola perusahaan. Dalam bidang apapun, dalam level apapun, karena sing produksi ya fokus nene produksi, kemudian sing quality control ya mengkontrol sesuai quality control, marketing itu yang jadi ujung tombak kudu memaksimalkan marketing. Terutama purchasing bahan baku. Sampean main-main ajur pabrikmu. Penentu kita adalah bukan owner, tetapi customer. Ya. Itu. Dia sudah sampai cederai dengan sembrono memberi bahan baku. Sampai ditinggal jengking, Mas.
Itu menjadi awal persoalan sing tadi kemudian ambruk kabeh. Itu. Jadi begini sedulur ISK, saya sedikit menyimpulkan walaupun mungkin ya rada samar-samar. Artinya dalam setiap usaha, dalam benda sing diarani perusahaan itu mewajibkan semua orang yang berkontribusi berada di dalamnya itu agar supaya mampu untuk membuat perusahaan ini terus ada, terus berkembang dan terus memiliki kapabilitas di mata konsumen. Di mana hal ini tentu masing-masing level atau masing-masing orang yang berada di dalamnya, baik level karyawan yang kelas bawah maupun top manajemen, tentu memiliki kontribusi utamanya yang tadi disampaikan beliau ini, bahwa jangan sampai kita cedera kepada konsumen. Di sana ada yang bagian produksi tentu qualified di bidang produksi, kemudian yang manajemen terutama nenggone bahan baku, ojo dolanan bahan baku, sehingga nanti akan memiliki persoalan baru, yaitu ditinggalkan konsumen. Jadi jogonan perusahaan ngono ya Pak Agus. Sinau sithik Pak Agus. Nah, iki mungkin rada ora ana kaitane karo itu karena sudah mulai diberikan gambaran. Masyarakat juga rodok don jagong masalah cukai, dia ingin do entuk duit cukai Pak Agus. Ya, iku duit kepiye Pak Agus? Wah, iki wong pekerja rokok do entuk cukai. Ya. Sing ora pekerja rokok do ora entuk. Jadi sebetulnya ini itu bermula dari waktu kita COVID. 2021. Itu banyak sekali saudara kita itu kehilangan pekerjaan, terutama di pekerja-pekerja lapangan atau kalau sebutlah pekerja-pekerja di level basic, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu mereka dengan bantuan langsung tunai. Itu pada awalnya kan tidak terbatas hanya pekerja rokok. Nah, sehingga ketika pemerintah atau presiden mencabut status pandemi tahun 2022, itu berhenti semuanya. Nah, rokok ini itu memunculkan dana bagi hasil. Itu. Apakah tadinya yang dibagikan kepada masyarakat umum itu juga diambilkan dari sana di BHCHT? Saya tidak tahu. Tetapi justru ketika pemerintah mencabut status pandemi itu, karyawan pabrik rokok masih tetap menerima BLT. Gitu. Nah, maka ya ini ben gak fitnah ya, diduga gitu wae istilahnya. Diduga. Kira-kira itu kan di BHCHT selama ini kan menjadi silpa. Iya, tidak terserap. Di BHCHT itu, pemahaman sederhana saya itu hibah dari pusat ke daerah. Dengan aturan tertentu. Dan penggunaannya itu tidak block grant, tetapi spesifik grant. Sehingga dengan 5 keperuntukan ini itu, tidak semua pemerintah kabupaten kota mampu melaksanakan. Itu. Kadang-kadang terlalu maksa, itu ya nyolok. Pemberantasan rokok ilegal itu salah satu yang diutamakan. Nah, ya memang lek wis gak ono sing ilegal, lek wis mosok bendina pemberantasan terus. Gitu loh. Terus gimana? Atau misalkan penggunaannya ini itu dengan
penganggaran yang nggak masuk akal misalnya, itu ya berpotensi temuan. Maka daripada bermasalah, disimpan baik. Nah, maka begitu pemerintah menetapkan darurat atau krisis kesehatan itu, ada BLT, nah itulah mulai ditotoke. Karena silpa itu bukan prestasi. Betul. Artinya itu ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan program. Betul. Gitu. Nah, maka ditindak-tindak lah kasus seperti itu. Masalahnya setiap tahun teko terus. Dan nilainya itu nggak sederhana. Ratusan miliar. 200 sekian miliar untuk Kabupaten Kudus. Kudus kabupaten penerima DPJHT terbesar kedua. Setelah Jawa Timur berarti? Pasuruan. Kabupaten kota, Mas. Pasuruan. Nah, sekarang ini itu sing menerima hanya karya pabrik rokok, yaitu duit keringet dhewe saja nih. Lek dimereni yo elok gak elok gitu ya. Ya wis lah, itu jerih payah mereka. Karena atas kerja mereka yang berprestasi itu memunculkan selling tinggi di perusahaan, otomatis pabrik rokok khususnya anggota PPRK tidak satupun yang berani mengeluarkan rokok tanpa cukai. Gitu. Dan itu komitmen kita bahwa sebatang rokok pun kita bayar cukainya, karena tarif cukai itu berbatang. Gitu. Nah, akhirnya ketika pencapaian cukai pemerintah itu feedbacknya dalam bentuk DPJHT, ya upama saya gitu ya, upama karyawan level tertentu gak nompo malah yang bawa wis brand, itu ya bagi mereka disyukuri saja. Sehingga dengan suasana kerja yang happy ini itu multiplier efeknya itu setiap pabrik itu berarti ada yang namanya apa ya, pasar kerempyang, pasar tiban. Ya itu tadi seperti yang jenengan sampaikan, multiplier effect yang ada di sekitarnya. Jadi turut mengayu bagio itu. Gitu tuh. Ya tadi itu namanya DPJHT itu. Kesimpulannya rada angel lho. Dana bagi hasil cukai dibagikan ben supaya ora dadi silpa, karena silpa merupakan bentuk dari ora iso terserap. Terserap diduga ora iso terserap. Jadi kita akan sudah terima belajar bahwa bagaimana agar karyawan tidak menghadapi PDHK, tentu itu karena mereka harus meningkatkan kompetensinya. Tentu dengan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik akan tetap dipertahankan oleh perusahaan. Jadi jogonen perusahaan ben supaya rambruk. Itu merupakan kerjasama bareng-bareng dari semua lapisan karyawan. Next, kemudian ketika bicara dana bagi hasil cukai itu apa toh? Nah ternyata kok teman-teman yang kebetulan berkegiatan di pabrik rokok dapat, yang lain belum dapat. Menurut pembicaraan ini tadi, beliau menyebut bahwa ini merupakan jerih payah dari mereka. Ngono Pak ya? Jerih payah dari mereka. Ya padahal nggak ngerti ini, tapi ya kan yang paling pantas begitu lah. Yang begitu. Paling pas tuh begitu. Tapi security rantau Pak. Security mungkin outsourcing ya Mas? Ada yang outsourcing, ada yang tidak outsourcing. Nah pada akhirnya dikebiah-uyah begitu atau saya tidak tahu, tapi aku nggak masalah gitu ya. Mungkin karena gini loh, apa bahasanya ya, diarani bansos kok terlalu spesifik. Ya BLT khusus untuk karyawan pabrik rokok itu, yang bagi itu bukan Disnaker, tapi Dinsos. Malah di situ ya?
sehingga data apa ya namanya di Dinsos itu big datanya ya mungkin dari big datanya ini itu yang barangkali tidak terkait itu. Nah, bahwa kita daftarnya ke Disnaker itu ya mungkin entah, saya kira ada miss ya dari yang mendaftarkan, karena itu harus berangkat dari internal kita, perusahaan, pengurus perusahaan itu secara kolektif mendaftarkan ke pemerintah kabupaten. Berarti nek sing security iki mau kebetulan WA ning gone ISK iso tak sampaikan. Coba sampai tanya kepada sing daftar ke biar sampai disebut pada namanya. Karena sebelumnya entuk sing iki lho ra entuk. Nah itu mungkin nomenklaturnya beda yo. Yang tadi itu nomenklaturnya adalah bansos pandemi. Nah, saya kan BLT, BPJHT. Nah, itu ya tidak ngerti kok bisa. Mungkin item-item di dalamnya jadi ada yang berubah mungkin ya. Iya. Ya untuk lebih jelasnya ya memang karena kita memang di antara BLT ini dan dulu bansos ketika pandemi itu kelihatannya beda. Saya nggak tahu detailnya karena itu teman-teman di level pengelolaan itu. Ya aku cuma bro koncomu daftar nosake. Ya pokoknya ini masyarakat berharap sing security diketutno ini minta tolong jenengan itu salah satunya. Ya nanti coba saya komunikasikan dengan anggota ya. Yap. Apakah sampai sejauh itu? Oke. Saya kira cukup diskusi yang sangat rileks ini. Semoga mampu memberikan manfaat, mampu memberikan jawaban, mampu memberikan kesimpulan yang bisa sedikit mencerahkan, sedikit saja. Karena untuk kalau banyak-banyak nanti kita diskusi lebih lanjut lagi untuk tema-tema yang lebih menarik. Seperti itu Pak Agus atau ada closing statement mungkin? Saya justru menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pekerja yang dikoordinir oleh Serikat Pekerja ketika kemarin di hari ulang tahun jenengan, aku ya pekerja podo-podo ulang tahun kita May Day itu Kudus sangat kondusif. Sehingga ketika ada bahasa di penertib itu sebut apa namanya itu loh, yang memprovokasi, provokator, yang sering membuat kesroh, yang hobine jalan-jalan gak cetoh di jalan itu. Dengan orasi bengok-bengok juga nggak juntrung, itu tidak terjadi di Kudus. Nah, itu ya mungkin kecanggihannya teman-teman di Polri, sehingga pokoknya enak. Sehingga tujuan kita menjadikan Kudus ini itu, atau perusahaan di Kudus ini itu kondusif, sehingga menjadi Kudus kabupaten yang ramah investasi. Endingnya ramah investasi. Ya. Sehingga kita memiliki 0% pengangguran. 0% pengangguran bahkan kurang. Sehingga anggota kami mulai berinvasi buka di luar Kudus. Rembang ini sampai ke Sukoharjo. Gerobokan sana arah Karanganyar juga saya lihat juga ya, banyak bermunculan. Ya karena di Kudus sudah kehabisan tenaga kerja. Tapi nek jeno wong nganggur itu ya masalah itu bangetan. Seperti itu Pak Agus. Ya. Terima kasih waktunya. Sedulur YSK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.